Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Putu Sugiarta, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2024, siap untuk melaksanakan uji kinerja guru di SMA Negeri 1 Purbolinggo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Nomor validasi 1299750. Nomor peserta ujian 2024313448. Nomor peserta PPG 8556755656130072. NIM PPG 23111811145. Pada hari ini siap untuk melaksanakan uji kinerja guru di SMA Negeri 1 Purbolinggo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Om Santi 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 Om. Tolong untuk lihat di sekelilingnya dulu untuk ada sampah-sampah. Meja kursinya tolong dirapikan. Meja kursi dirapikan. Kalau buku yang buku yang lain dari meja tolong diamankan kalau nggak ada. Untuk hari ini tanggal 17 Oktober 2024. Pelajaran kita nanti akan membahas tentang tulang bawah, ya, tulang bawah. Nah, jadi tulang bawah artinya akan kami sampaikan dalam materi ini. Tapi sebelumnya kita tahu, kalian kemarin sudah belajar tentang agama belum? Sudah ya, yakin ya? Yakin? Belum semuanya ya? Sebelum itu kalau ingin persingkat, kalian semua siap semua hari ini ya, semua. Untuk pelajaran yang bawah sebelum tadi bapak ingin absen dulu ya, untuk keaktifan kalian absen dulu. Apa kira-kira yang tidak masuk ini? Ada? Masuk semua ya? Nah, pastinya bapak absen tadi ya. Yang ada itu di mana ya? Oke, itu ayo. Itu ayo. Untuk ada oke. Ini wayang Midas. Ada wayang Ayu. Wayang Krishna. Ini Putri Antila. Kemudian Dewa Kayu Made Kartika. Ibu Ramaswari, Suci Ayu, Selutia, Wayan Eka Fiana, ada Bagus Sajiwo, ada Bagus Aditya, Dewa Kayu Dunia, ada juga Biar mana ya? Iya. Nah, kalau minggu kemarin kita bahas tentang Kamavala selesai. Kalian sudah pernah belajar Kamavala ya? Minggu kemarin ya? Nah, ya. Apa
kita dari baru. Iya, dari berbuat ya. Hari ini ada yang sudah berbuat jelek? Pasti belum. Pasti berbuat baik semua yang hari ini ya. Sudah dari pagi sudah sembahyang, ya mandi, masih berdoa ya tadi ya. Mandi berdoa, makan berdoa, makan berdoa. Jadi saling tangan kan di rumah. Saling tangan kan di rumah. Ya, saling tangan harusnya. Duduk ya, ini atau siapa di rumahnya. Bapak mau berangkat minyak sekolah. Saling tangan sekalian mau sanggup itu ya. Jadi karena bola adalah karena baik maka mempengaruhi karma berikutnya. Apa kalau berikutnya kelahiran dan nanti kan ya? Nah, oke. Jadi sudah itu kemudian namanya setelah karma bola terjun terekam semua ya. Kira-kira kalau menurut kalian karma yang akan mempengaruhi kelahiran kalian itu karma baik atau karma buruk? Karma buruk. Kalau karma baik, semuanya ya, semuanya ya. Saya dulu pak, karma baik dan karma buruk semuanya akan terekam yang akan mempengaruhi kelahiran kalian. Ya. Nah, di sini apa namanya untuk karma malah sudah saya yakin kalian sudah belajar semua. Sekarang kita masuk ke materi penabawaan. Ya, penabawaan itu adalah coba dulu. Apa belajar? Apa itu ayo? Akhir. Jadi kalau dalam bisa dikatakan dulu ada itu adalah samskara. Ya, benar bahwa dari reinkarnasi. Ya, kelahiran yang ada. Oke. Ya. Ada lagi yang bisa selain ayu? Oh, ya. Ya. Jadi penabawaan adalah akhiratnya ya. Nah, jadi untuk pengertian penabawaan kita bapak kita sedikit apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena ya karena jadi itu ada dulu sekarang kita membaca ini bapak ada video perhatikan ya memperhatikan nanti kalian simak ya nanti kalian ada tugas untuk kerjanya ya perhatikan bulan apa coba kalian perhatikan perhatikan gambar dulu. Apa yang ada di kalau melihat apa yang menurut kalian di gambar itu? Apa yang bisa kalian jelaskan? Apa yang bisa kalian jelaskan dari gambar itu? Ada siapa yang bisa? Jelaskan? Betul adik? Bisa? Ya, saya jelaskan. Ini dulu di gambar itu. Ayo. Nah, di situ kita akan mengalami siklus, ya. Kita akan mengalami siklus kehidupan. Satu dari nol, ya. Kelahiran ke dunia, ya. Kelahiran ke dunia. Setelah kelahiran ada masa anak, ya. Setelah masa anak ada masa remaja. Setelah remaja ada masa dewasa. Setelah dewasa menjadi orang tua ya. Tua dan menua. Sudah menua menjadi meninggal ya. Meninggal terus kena siklus karma pala. Kena siklus karma pala menjadi bulan bawah ya. Lahir kembali. Itu siklusnya. Jadi di situ kalau dilihat dari gambar itu yang berubah siklusnya itu apa? Apa yang berubah di situ? Akal ya, roh dan
badannya saja? Badannya saja ya? Badannya saja yang rusak ya. Dari kecil tinggal lihat berapa sekarang? 15 tahun ini. Nah, bisa remaja ya. Bisa dihitung ya dari awal masa remaja. Ingat nggak waktu kecil? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Nanti kira-kira kelahiran sekarang ini masih ada ingat nggak kelahirannya yang saya jadi apa dulu? Nggak ada ya? Siapa tahu dulu saya pernah jadi coba jadi artis gitu ya. Boleh nggak ada sisa-sisanya sedikit? Saya suka nyanyi Pak. Tidak sudah. Mungkin ada di sini ya. Saya dulu jadi tukang bakar Pak. Tukang hari Pak. Setelah kalau kita ada namanya misalnya berdua ya. Begini, kan ya. Mungkin ayu. Jadi apa dulu? Jadi pasaran dulu. Saya lihat dia begini kan. Kalau pokoknya dulu jadi sakti, dia lahir itu kamarnya masih paling tidak diturunkan waktu diturunkan. Saya dulu jadi tukang sakti, tukang badan. Paling nggak dari kecil dia sudah menjuruskan semua ke kebadanan. Ya, oke. Dari bapak bisa di kalau bisa di kalian anak-anak biasanya masa kecil itu seperti itu, masa remaja seperti itu, masa tua seperti itu nanti, itu meninggal, nanti mati lagi. Kan ya? Oke. Dari siklus ini kita bisa lihat, ya, bisa lihat masa yang paling menyenangkan di masa yang apa itu? Anak-anak ya? Kenapa ya? Kenapa anak? Bebasnya. Tidak perasaan ya? Mau jadi anak-anak ya? Ya. Oke. Itu kemudian apa ada video kalau didengarkan disimak ya. Supaya nanti di saya nanti rekam ini bisa kalian dengarkan. Saya Sabu, saya Cindy dalam belajar pendidikan yang bermutu dan budi pekerti. Benar bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup, konsep dasar ajaran agama Hindu tertuang dalam Pancasila. Panca artinya iman, dan sadar artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi Pancasila adalah iman keyakinan atau kepercayaan alam agama Hindu. Bagian-bagian Pancasila: satu, percaya adanya Brahman atau Sang Hyang Widi. Dua, percaya adanya Atman. Tiga, percaya adanya karma alam. Empat, percaya adanya guna bawah. Dan yang kelima, percaya adanya moksa. Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang bagian Pancasila yang keempat, yaitu guna bawah. Pengertian guna bawah. Kata guna bawah berasal dari bahasa Sanskerta. Guna artinya kembali, bawah artinya lahir. Jadi guna bawah artinya kelahiran kembali. Guna bawah juga sering disebut dengan samsara, yang dapat diartikan kelahiran berulang-ulang atau reinkarnasi. Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang mari kita simak penjelasan
selanjutnya. Sebab-sebab terjadinya punah terjadi karena akma masih diliputi keinginan atau kenikmatan duniawi dan juga adanya bekas karma wasana pada kelahiran sebelumnya yang harus dinikmati di kehidupan berikutnya sebagai hukum sebab akibat dari apa yang kita perbuat. Selama berada di dunia ini, kita akan mengalami proses kelahiran dan kematian. Dalam proses tersebut, kita melakukan berbagai karma atau perbuatan. Dan juga karena selalu menjalankan karma atau kebaikan di kehidupan sebelumnya. Dalam suatu kata, disebutkan bahwa manusia yang dilahirkan dari surga kita memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bijaksana, murah hati, lemah lembut, berbudi luhur, dan senang mempelajari agama. Sedangkan seseorang yang terlahir dari neraka memiliki ciri-ciri di antaranya bila pembunuh, iri dengki, mudah putus asa, selalu merasa menderita, dan mengalami kelainan atau kekurangan dalam fisik. Dalam kitab Sastra Wijaya slogan 2 dijelaskan bahwa kelahiran sebagai manusia sangatlah utama dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena hanya manusia yang dapat menolong dirinya kali lahir dan mati berulang-ulang dengan meningkatkan kualitas hidupnya melalui perbuatan baik untuk mencapai bebaskan dari siklus punahbawa menuju moksa. Demikian Pak Dedi, sebenarnya Anda minggu dan dunia. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan para pesan. Om Santi 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 Om. Nah, sudah lihat? Sudah ya? Gimana menurut saya? Dari video tadi. Perlu nggak kalau baik-baik di rumah dulu? Kalian ya, kalian nantinya mau masuk neraka atau masuk surga? Jadi kalau masuk surga harus berbuat baik. Jadi harus menjadi penghuni. Apa tadi namanya kalau penghuni kan? Surga. Kalau masuk neraka, ini. Jadi setiap manusia itu dikatakan sebagai manusia yang sempurna, karena bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari apa? Dari kehidupan yang tidak baik. Jadi baik dari karmanya yang tidak baik bisa berubah menjadi baik, bisa membedakan yang baik dan ya. Kadang-kadang kalian mau berbuat baik atau berbuat jahat? Yang itu ya. Nah, ini Bapak ada tugas katanya untuk program ini namanya tempat kerja sesekali ini. Karena ada kalian yang kelompok. Tolong nanti dituliskan kelompok apa namanya, nama kelompoknya, terus tugasnya diisi, dikerjakan. Pendapat kalian nanti didiskusikan. Nah, kalian 5 menit dari sekarang. Kalau ada yang menanyakan, ya ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya. Nama peserta, nama anggota kelompok. Kelompok 1 anggotanya siapa? Kelompok 2 kelompok 3, ya kelompok 3 anggotanya siapa? Ya, kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Namanya anggotanya siapa? Nah, di situ terus di situ ada pertanyaan. Itu bagaimana konsep Punahbawa dapat di apa itu? Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern.
tulis saja di bawah sekarang. Nah, ya. Ya. Ya, silakan dikerjakan, ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Lengkap. Tulis satu tulis Ayu, dan Ayu. Ya besok kalau belajar bawa bukan ya, bukan bawa alat tulis ya. Ya. Ya, silakan ditulis nama-nama kelompoknya, kemudian jawabannya diisi. Boleh dilihat dari HP, boleh buka HP. Boleh buka HP. Biar cepat, biar cepat. Ya, pakai AI. Boleh pakai AI, boleh. Boleh. Biar cepat. Ya. Ada yang sudah selesai? Ya, sudah selesai, bisa dikerjakan, selesai. Oke. HP nggak bawa HP? Pakai HP-nya biar cepat. Nah, tulis. Nah itu aku soal malu biasanya bikin HP. Pakai siapa? Ada tulis. Ya. Ya, kerjakan lebih cepat, lebih bagus, jangan buang-buang waktu. Ya. Dibantu tadi. Buka coba. Buka. Hati-hati. Ada. Nih, udah santai. Pemahaman mana?
Sudah? Dan hasil kerjanya belum selesai. Ini sudah. Sudah. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Gimana dengan kelompok 1? Masih kerjakan? Ya. Sudah? Sudah selesai? Hah? Sudah? Oke. Gimana kalau kita selesai? Bisa presentasi? Oke. Nomor 3 bisa presentasi? Bisa? Oke. Silakan. Bisa kelompok 3. Satu kelompok 3. Ya. Silakan untuk maju ke depan presentasikan hasil kerjanya. Iya. Satu kelompok orang. Boleh. Ini biar kawannya tidak lupa. Yang lain perhatikan dulu. Perkenalkan nama dulu kelompok mana? Perkenalkan nama saya Adi Sujo. Saya dari kelompok 3. Anggota kelompok saya ada Adi Sujo anak 3, Adi Sujo Lumiata, dan Dewa. Soalnya, bagaimana potensi Jawa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern? Oke, pendapat kami dengan cara itu, dengan cara berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk, karena dapat membuat karma di masa kita berbawa nanti. Yang kedua, kita harus menjaga kesadaran dan menjaga diri. Dan yang ketiga, belajar dari pengalaman dan menjaga diri. Selain itu, kita juga harus mengembangkan kebijaksanaan dan pengalaman spiritual. Terakhir, kita harus menerima kehidupan dengan ikhlas. Sekian. Saya. Ya, sini. Di keyboard kaca boleh bawah. Oke, terima kasih. Terus kelompok berikutnya, kelompok 2, kelompok 1. Siapa duluan? Kelompok 3 sudah presentasikan hasil diskusinya tentang pegang bawah dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern. Ya. Gimana? Oke, belajar. Ya. Mau didampingin boleh? Dampingin. Lanjut. Ya. Saya dari kelompok 2 yang berkatan, Dewa ingin dikatakan nama Sulari Musneng untuk Setiana Putri dan Doa Eka Diana. Menurut saya, kehidupan manusia Untuk kawannya. Kelompok 3 untuk kawannya. Ya, siapa yang maju? Boleh dari sini. Iya. Sebentar. Suaranya agak keras ya. kami dari kelompok 1 ingin Oke. kami dari kelompok 3 ingin mengatakan Kelompok 1 ya? Hah? Ini kelompok 1. Ya. dari kelompok 1 nama anggota kelompok Putu Ayalia Saputri Jiwa yang tidak ahli Putri Anila Wayang Isya Wayang Ani Citra Lestari. Bagaimana memperbaiki kelahiran manusia supaya mereka masuk kembali di kelahiran dunia.
pendapat kami adalah reinkarnasi. Dalam agama Hindu, filsafat reinkarnasi mengajarkan manusia untuk sadar terhadap kebahagiaan yang sebenarnya dan bertanggung jawab terhadap hasil yang sedang diterimanya. Selama manusia terikat pada siklus reinkarnasi, maka hidupnya tidak luput dari duka. Ya, Nah, dari saya. terima kasih. Nah, oke, terima kasih. Kita menyaksikan nanti hasil diskusinya masing-masing. Nah, untuk nanti ya, nanti Bapak tawarkan lagi ya untuk materinya nanti, tolong di rumah atau di sering tempat nongkrong, tolong luangkan waktu ya, luangkan waktu buka pelajaran agama Hindu. Kalian orang Hindu kan? Orang Hindu apa orang Bali? Hindu. Orang Hindu suku Bali. Tapi lahir di Hindu. Jadi kalian orang Lampung. Ya, orang Lampung beragama Hindu suku Bali. Gitu ya. Terus makanya jadi orang Hindu ya. Terus makanya jadi orang Bali ya. Ya. Jadi kalau ingin berbuat baik, ingin kelahiran kalian berulang jadi manusia lagi, kalian harus berbuat baik dengan sesama, ya. Tidak dengan orang Hindu saja, tapi dengan penghuni semua, ya. Penghuni semua ya, bukan penghuni semua. Tidak menyebutkan I, tidak menyebutkan B, tidak menyebutkan K, tidak menyebutkan P, ya. Paham maksudnya? Jelas. Tidak jelas? Yang B apa? Ya. Nah, dan sumber-sumber lain yang bisa kalian gunakan seperti AP ya. AP bisa ya. Bisa dari di Google. Kemudian buku yang menunjang pelajaran agama Hindu. Ya. Sering kalian baca cerita, pernah dengar cerita-cerita tentang reinkarnasi. Oh si ini dulu, ada dulu yang reinkarnasi dulu kakeknya dulu jadi ini, sekarang lahir lagi jadi manusia. Dia bawaan lahirnya jadi apa besok? Jadi bangku apa jadi apa? Misalnya, apa jadi nelayan, apa jadi bahasa Bali yang lain, bahasa Bali nelayan itu. Ada kali? Oh meninggu. Nah itu kemudian Pak harapkan nanti setelah pelajaran ini selesai, kalian tetap rajin belajar tentang agama Hindu, ya. Hindu, kemudian Bapak ucapkan terima kasih. Ya. Sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini tentang bulan Bapak, ada yang ingin menanyakan? Nggak ada? Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau cerita sebentar, dikit, 3 menit, 10 menit. Jadi dulu pernah ada cerita untuk reinkarnasi itu namanya sakti dari India, dari sakti dari India. Pernah dia lahir tapi masih ingatannya itu masih membawa ingatan lama. Hingga dari sekarang dia masih ingat kelahiran apa kelahiran karma. Jadi dia itu sudah meninggal. Sudah meninggal, tapi suaminya belum meninggal. Terus dia dikremasi, diabaikan di Sungai Gangga, selesai sampai ibaratnya reinkarnasi lagi, dia masih ingat dulu pernah menikah dan pernah menyimpan harta bendanya di suatu tempat. Ya, sehingga dia kembali lagi, sebab masih kecil, dia kembali lagi untuk mencari suaminya. Ya, hanya Bapak menekankan di situ adalah dia ini pernah lahir dan sebagai bukti bahwa reinkarnasi itu nyata. Reinkarnasi itu nyata. Makanya kalau kalian ingin reinkarnasi lagi, ya
untuk mencapai moksa. Karena kita kalau itu percaya dengan adanya moksanya, salah satunya dari Pancasrada. Jelas balik lagi, Pancasrada satu percaya dengan adanya Atma. Kedua, percaya dengan adanya Atma. Ketiga, percaya dengan adanya Kamapala. Keempat, bahwa yang kita bahas hari ini, dan yang kelima, moksa. Ya, jadi semua itu adalah keyakinan umat. Pada orang Hindu, orang Bali, kembali lahir di Lampung. Ya. Saling harus menjaga, ya. Jadi itu kilas baliknya. Kemudian untuk penekanan di antar kalian semua, rajin-rajinlah berbuat baik. Ya, apalagi sekarang kita ya Indonesia ada jalan dan dunia. Di situ kalian bisa ayat, caranya bisa menari. Ya, itu juga karma kalian tercatat di situ. Ya. Nah, untuk pelajaran ini, apakah ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan sih sebenarnya? Satu atau dua? Gimana sih Pak? Kita bisa lagi menjadi manusia lagi? Oke. Terus Pak, dari saya yang satu, tadi apa? Oh, yang jelas percaya dengan adanya Pancasrada itu satu. Ya, gimana berbuat baik kalau nggak percaya dengan adanya Tuhan? Oh, berarti kalau percaya dengan Tuhan berarti melaksanakan ajarannya, ya kan? Menjauhi larangannya. Bukan nggak bisa tertib sedikit di situ kan ya? Ajarannya apa? Kalau kita sudah diajarkan berpisahnya berarti pagi, siang, sore, ya, pagi, siang, sore. Ya, kalau malam bukan pisahnya namanya ya, itu memuja. Bahaya kalau sudah malam sepanjang malam pasti ada tujuan. Ada tujuan. Biasanya orang sampai hati, patah hati, cinta, biasanya malam. Itu bahaya ya. Bahayanya apa? Tepuk kan yang tangan kan? Tepuk kan yang tangan itu. Kalau kalian lihat ya, amarah, gelisah. Karena karmanya ada di situ. Karmanya si A dengan si B itu mungkin bersatu, tapi tidak bisa menyatu. Ya, ya, oke. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini Bapak saya cukup ya. Terima kasih untuk waktunya. Bisa belajar dengan semangat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Atau minggu depan kita bisa ketemu. Ya, minggu depan dan lebih semangat lagi. Bapak tempat tadi yang bukan di bawah pernah bawa apa? Tadi saya dengan adanya Atma, Kamapala, Namawa dan jadi minggu depan kita bahas tentang moksa. Oke, terima kasih atas semangat hari ini. Mari kita tepuk tangan akhiri dengan Namo Santi. Tepuk tangan dulu. Bapak Andi pertemuan hari ini dengan salam Namo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh, terima kasih maksud semua. Wah, ini sudah diunturkan.